Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Day Official. Saya Wiradika Putra Sulambang. Di sini saya kembali lagi. Saya udah lama nggak tampil lagi ya. Saya akan menjelaskan waktu kan kemarin habis di piramida. Kita belum cerita. Kan sudah pernah ada video di video, coba dilihat. Kan saya bilang kalau seharusnya ada sesuatu yang kita ceritakan di video berikutnya lah. Kali ini saya akan menceritakan apa saja yang kita alami di waktu kita shoot di piramida Rawasari. Sebab kan kami kesana bertiga ya. Kami kesana bertiga itu ya, kami sama-sama merasakan tidak enak. Makanya kami entah kenapa dalam hati kami bertiga juga mengerti kalau kita tidak usah menceritakan sesuatunya di sana. Karena kan sudah ada di video saat itu dibilangi sebelum kita naik, kan sudah dibilangi kalau kita jangan naik waktu menjelang senja. Jadi setelah asar sampai berikutnya itu kita disarankan tidak boleh naik. Sedangkan kita start dari rumah, kan rumah di Ungaran, start dari rumah itu sudah jam 2 siang. Otomatis sampai sana itu sudah sholat asar. Sudah sholat asar kan medannya itu sangat sulit guys. Jadi medannya itu kan kita dari bawah itu banyak-banyak batu dan jalannya naik turun, dan juga kita itu di sana seperti kan kita baru kesana kali itu ya. Jadi pertama kali kita kesana itu jadi belum tahu jalan yang benar mana. Setahu saya kan jalannya nggak tahu, kalau ternyata loh kono lah kan tiba-tiba ada piramida yang tersembunyi di sana. Ternyata benar jalannya batu dan tidak bisa dilalui dengan naik motor kecil. Untung kita waktu itu naik motor besar. Nah, kita start sampai sana lalu kita shoot. Di waktu sampai sana kita itu kan di dalam video kan udah dijelasin di dalamnya. Waktu kita shoot pertama kali kan kita live dulu. Pertamanya mau iseng happy fun kita live, tapi tiba-tiba kan suasana udah gak enak guys, karena kan sudah di sana habis asar di sana, jadi suasana udah gak enak. Nah, tapi anehnya itu guys, di sana itu masih banyak orang-orang. Jadi pertamanya itu saya takut di sana waktu syuting live. Ada suara langkah, prok, ada suara perangkap, ada suara ketawa-ketawa. Pertamanya saya juga berpikiran, wah ini udah gak bener, kita cabut aja. Tapi ternyata waktu kita tengok ke kanan, ternyata masih banyak anak-anak di sana, masih anak-anak pacaran, masih anak-anak wong bojo, ibarat wong Jawa bilangnya wong bojo. Nah, kita di sana start syuting, habis live stream, kan di sana sinyal tidak mendukung, jadi kita akhirnya take video saja seperti nge-vlog. Oke, jadi pertama waktu kita nge-vlog di sana kan dari luar kita lagi jalan cerita sambil itu, meskipun seperti have fun, tapi kami bertiga itu rasanya tegang sebab suasana sudah gak enak. Sebenarnya saya sudah bilang sama yang mengambil video ini, Bu, jangan sekarang, akan tetapi kita sudah sampai sana, kenapa enggak shoot sekalian. Terus kan kita juga mau buat unboxing keripik yang bikin batuk itu guys, unboxing keripik yang rasanya ikan tongkol, yang rasanya paling jos pokoknya. Nah, kita masuk ke dalam, ada banyak hal tuh sebenarnya tuh saya kami bertiga dari pertama tuh, setelah kita pulang sampai rumah kita itu cerita kalau kita itu bertiga dengar suara seperti orang menangis guys. Sebenarnya seperti orang menangis. Terus makanya kan kita bertiga itu
Ya memang di video kelihatan asik, padahal kami bertiga itu sepertinya tegang. Soalnya memang sudah dipenging ya, kita jangan habis saja ke sana. Akhirnya kita tegang di sana, terus kita video ke pojok-pojok, di mana di kamar mandi itu baunya sudah tidak beda. Mungkin tempat itu disalahgunakan ya, mungkin dibuat asusila atau hal-hal yang lain. Soalnya di sana itu bukan karena kita nggak mau shoot ya, kan negatif ya guys. Ada lukisan-lukisan gambar porno, terus ada bekas-bekas seperti alat kontrasepsi buat laki-laki itu, terus botol-botol minuman yang bikin goyang. Nah, di sana itu banyak guys. Mungkin di situ gara-gara itu ya. Jadi bangsa-bangsa selain kita seperti yang sudah mendalui kita di sana, yang menjaga sana pun senang mungkin di sana. Dan di sana hawanya kan itu mendung, di sana itu mendung. Terus kita kan tempatnya ada di atas bukit ya. Jadi sebenarnya di luar dingin, tapi waktu kita masuk itu kita kan nggak tahu ya suhunya berapa. Waktu kita masuk itu kita ngerasa hangat-hangat aja. Terus kita tuh tengok di handphone itu suhunya 19 derajat, tapi kita Evan aja kayak serasa kalau bukan itu 19 derajat. Dan itu nggak tahu ya, waktu kita masuk ke sana kita nggak tahu rasanya sehangat itu. Kan kita masuk ke pojok-pojok, ke sisi-sisi di mana itu tadi kita nggak mau masuk karena hal itu negatif. Masuk itu ya masih sering menghantui kan, semenjak si anak-anak yang saya ceritakan tadi pulang, kan otomatis di sana hanya bertiga. Tapi kami bertiga itu rasanya kalau di luar sana itu ada banyak orang yang merumuni kita, dan kita ngerasa kalau ada suara orang wabur naik motor, padahal di sana memang pure cuma kita bertiga. Dan itu makanya cenderung waktu kita syuting di sana itu seperti kesusu. Sebenarnya kita mau menikmati seperti di channel-channel lain seperti Jokal, dan di lain itu kita bisa Evan kan keliling sampai sana jadi bercita bla. Nah pada saat itu entah kenapa kami bertiga tidak, ya pokoknya cari yang mana aja. Yang jelas kita sudah masuk di pojok-pojok dan tahu ternyata ada piramida Sumega itu yang di tengah-tengah bukit, di mana aksesnya naik itu luar biasa. Kita naik ke lantai atas. Di lantai atas sebenarnya rasanya lantai atas dan lantai bawah itu justru lebih berat di lantai bawah. Waktu kita naik ke atas itu kan ada bawah tanah, seperti kita masuk terus di situ kan kita pertamanya kan lihat seperti kayak ada tempat untuk pensi atau tempat untuk apalah itulah, untuk perkumpulan yang kami curiga untuk aliran-aliran yang tidak benar seperti sekte-sekte, karena bangunannya pun kan didesain seperti Sang Mata Satu itu, tidak tahu itu aliran apa namanya, Sang Mata Satu. Terus ada seperti tempat ibadahnya. Nah itu terus di belakang itu seperti kayak saya bilang waktu di situ kan musola, tapi tidak tahu karena itu bentuknya memang kayak didesain seperti musola. Di situ rasanya kan hawanya tidak enak. Terus kita naik ke lantai satu itu lebih mending lah, lantai satu karena kita kan tempat live streaming, di situ lebih mending. Di situ live streaming terus kita kan nggak jadi, terus kita akhirnya naik ke lantai 2. Di lantai 2 jadi di sana itu setiap ruangan ada kamar mandi, di mana kamar mandi itu seperti apa ya, di kamar mandi itu seperti yuk kayak ada yang lihat sih kita ya. Memang kan saya tidak tahu ya, mungkin yang lebih tahu kan nanti akan ada video yang dimana saya bakal tanya sama orang yang lebih tahu tentang ada apa sih di dalam situ. Lantai ketiga juga sama, justru di lantai 4 kami merasa aman, justru di lantai atas sendiri. Makanya di lantai sendiri kan kita bisa ketawa-ketawa, kita bisa di lantai 4 itu kita bisa Evan kan seperti guyon-guyon, ngambil cerita-cerita. Terus nah waktu kita guyon-guyon, waktu kita bercanda di atas itu
kita juga buka HP, dimana kita nggak boleh lama-lama di situ, takut hal-hal yang terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Makanya kita langsung turun. Waktu saat turun, badan saya itu rasanya seperti ada yang numpaki, bahasa Jawanya itu numpaki. Waktu kita turun numpaki, dan ternyata teman saya juga seperti itu, cuma teman saya kan diam. Jadi kita itu sebenarnya bertiga di sana itu merasakan banyak seperti ada suara, seperti pokoknya rame. Padahal di piramida di atas bukit itu cuma ada kita bertiga, tapi di sana kayak ada orang perkumpulan gitu loh. Saya cuma rasanya sampai di rumah baru cerita itu ternyata bertiga juga merasa seperti itu gitu. Terus kita turun kan berat, akhirnya kita terpaksa harus turun. Yang sebenarnya kan kita harus mereview tempat-tempat di sekitarnya, kan ada seperti segitiga yang saya bilang hotel buat penjaga itu, pos ronda itu di situ. Akhirnya kita nggak jadi, makanya kita ganti langsung. Setelah itu kan kita shoot yang lucu-lucu supaya untuk mendinginkan suasana di situ guys, karena kita cuma bertiga. Memang itu sore-sore tapi sepi, tidak ada orang sekalipun. Makanya kita ganti, kita shoot langsung, wis pokoknya langsung ganti shoot. Pokoknya gimana caranya kita shoot unboxing yang keripik 500. Nah padahal di sana itu kan tempatnya memang agak sulit medannya, tapi biasanya kan dipakai untuk para layar. Tapi pada saat itu hanya kita bertiga sampai kita syuting di dalam piramida keluar, baru deh kita keluar ada bapak-bapak naik motor, ada orang naik mobil para layang pada istirahat di situ. Dimana kita dari dalam piramida itu ngelihat di luar itu tidak ada apa-apa. Waktu kita turun ternyata di luar itu ada orang, dimana kita lihat dari dalam itu tidak ada orang. Kan itu anehnya. Untungnya kita pulang tepat waktu di sana, dan memang benar kata warga di situ, memang tempatnya nggak bagus. Makanya kan kalau yang kemah-kemah di sana kan mungkin bareng-bareng ya buat seru-seruan. Terus di samping itu tempat itu dibuat asusila dan lain-lain. Jadi di video kali ini saya cuma akan membahas itu tadi yang secara simpel, karena saya kan nggak begitu tahu hal yang cuman hal yang saya rasakan pada saat itu saya ceritakan sekarang, dimana kami panas dingin di sana cuma bertiga, yang rasanya digerubudi orang, seperti ada orang yang melihat kita, seperti ada orang yang seperti ada orang yang menging kalau kita itu wis ayo dan balik, rasanya itu seperti itu. Dan dari lucunya itu dari dalam kita lihat luar itu tidak ada siapa-siapa. Bareng kita keluar itu ternyata di luar itu ternyata ada orang para layang, ternyata juga pada anak-anak. Dan dimana kita di dalam itu jelas-jelas tempat terbuka, tidak ada kacanya, kan kacanya wis dicolongi. Itu kita tuh lihat dari dalam itu, lihat itu kosong. Bareng kita turun kan ada tangga, kan itu transparan tangga, kelihatan luarnya. Dan kita turun baru kita lihat, kok mau orang ternyata sekarang ada. Nah itu makanya kita langsung ganti buat unboxing. Oke guys, cukup sekian yang mau saya jelasin di video kali ini, karena akan lebih banyak lagi. Kalau masalah-masalah yang aneh-aneh itu dijelaskan oleh Mas Aspari, rekan saya yang satu lagi, karena hari ini tidak bisa datang. Oke guys, sebelum lihat lebih baik kita subscribe dulu dan nyalakan loncengnya. Mungkin kesan dan pesannya akan dijelaskan besok episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.